Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan. Pada perkuliahan minggu ini, kita masih melanjutkan pembahasan modul 3 dengan topik Konservasi Sumber Daya Genetik Ikan. Pada minggu lalu, kita sudah membahas dua materi dari 4 materi pembelajaran modul ini, dan minggu ini kita akan membahas 2 materi lagi, yaitu materi ketiga, prinsip umum pelestarian sumber daya genetik ikan, dan materi keempat, konservasi in situ dan ex situ. Kita akan mulai membahas materi 3, prinsip umum konservasi sumber daya genetik ikan. Ada sejumlah prinsip umum di dalam konservasi sumber daya genetik ikan yang perlu dipahami, yaitu pertama, terkait dengan pentingnya variasi genetik. Inilah sebagai alasan kenapa konservasi sumber daya genetik ikan itu sangat penting. Pertama adalah pentingnya variasi genetik. Variasi genetik adalah bahan baku dalam populasi spesies yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, variasi genetik ini menjadi ukuran kemampuan suatu populasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tekanan-tekanan lingkungan. Dengan demikian, maka variasi genetik ini sangat penting bagi suatu spesies dalam populasi untuk bertahan hidup. Nah, variasi genetik baru ini akan muncul dalam suatu populasi. Jadi adanya variasi genetik dalam suatu populasi ini bisa terjadi karena mutasi gen spontan atau adanya imigrasi atau masuknya dari populasi individu yang berbeda secara genetik ke dalam suatu populasi. Nah, bentuk alternatif dari gen tertentu pada suatu lokasi tertentu ini disebut dengan alel. Nah, alel ini ya kalau di dalam ilmu genetika ikan, alel ini ialah bentuk varian dari gen yang sama, yang ditemukan di lokasi yang sama atau pada lokus tertentu pada kromosom yang berbeda. Nah, alel ini juga merupakan struktur yang mengandung bahan genetik pada makhluk hidup. Nah, sebagai contoh, ketika ikan bereproduksi, masing-masing induk, yaitu induk jantan dan betina, ini akan berkontribusi terhadap satu alel ke kromosom keturunannya. Jadi masing-masing induk akan berkontribusi satu alel ke kromosom keturunannya. Nah, dengan kondisi demikian, maka keturunannya akan dianggap sebagai spesies diploid, karena dia memperoleh masing-masing satu alel dari masing-masing induknya. Nah, fungsi terpenting dari alel ini ialah menentukan penampilan fisik suatu makhluk hidup, atau disebut juga penampilan fisik itu disebut juga sebagai fenotip. Nah, kontribusi alel dari masing-masing induk pada keturunannya ini dapat berupa
homozigot atau heterozigot. Jadi kontribusi, ya. Jadi ingat, kontribusi alel dari masing-masing induk, ya, pada turunannya itu dapat menghasilkan keturunan apakah dia homozigot atau heterozigot. Itu. Nah, apa itu homozigot dan apa itu heterozigot? Ya, sebelum kita membahas variasi genetik ini, ya, jika ada dua alel, ya, yang pada satu lokus genetik yang sama, pada suatu lokasi yang sama, genotipe gen tersebut dianggap homozigot, ya, dan biasanya akan menghasilkan respon fenotipik yang sangat jelas dalam tubuhnya. Jadi apabila, ya, jika dua alel yang sama pada lokus genetik yang sama, ya, ini genotipe gennya disebut dianggap sebagai homozigot. Sebaliknya, jika kedua alel, ya, tidak sama, ya, genotipnya disebut, ya, jadi tampilan fisiknya disebut heterozigot. Itu. Sekali lagi, apabila genotipnya, ya, tidak sama, ini, apabila genotipnya sama, maka disebut homozigot, genotip dari keturunannya. Sedangkan jika genotipnya tidak sama, ya, tampilan fisiknya tidak sama, ini disebut heterozigot. Nah, inilah jumlah dan kelimpahan relatif alel dalam suatu populasi sebagai ukuran dari variasi genetik. Nah, variasi genetik itu bisa disebut sebagai tingkat heterozigositas. Nah, variasi genetik ini, ingat ya, bahwa ukurannya adalah variasi genetik. Ya, variasi genetik adalah ukuran kemampuan populasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tekanan, dan dengan demikian variasi genetik ini sangat penting untuk bertahan hidup. Ada sejumlah metode untuk mengukur variasi genetik dari suatu spesies pada suatu lokasi tertentu. Ya. Misalnya, ya, kalau di dalam genetika ikan itu kita bisa menggunakan teknik allosim, ya, atau isosim biasanya, atau teknik DNA mitokondria. Yang banyak juga digunakan adalah random, yang disebut dengan random amplified polymorphism DNA atau RAPD. Ada juga biasanya menggunakan DNA mikrosatelit. Nah, itu. Nah, individu yang memiliki variasi genetik paling banyak, ya, jadi suatu individu mempunyai variasi genetik yang banyak, bisa dilihat juga dari tampilan fisiknya, ya, fenotipnya. Ya. Ini telah terbukti memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik atau tingkat pertumbuhan yang relatif lebih tinggi. Nah, individu yang relatif heterozigotnya tampaknya lebih tahan terhadap gangguan lingkungan selama perkembangannya. Oleh karena itu, sangat penting, ya, kita melakukan konservasi sumber daya genetik ikan untuk mempertahankan variasi genetik yang setinggi-tingginya agar, ya, ikan itu mempunyai ketahanan yang lebih tinggi, ya, terhadap gangguan-gangguan lingkungan. Nah, yang kedua, prinsip yang perlu dipahami dalam konservasi sumber daya genetik ikan adalah efek dari perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini artinya apabila kita breeding, mengawinkan ikan, itu induknya berasal dari individu terkait.
ya, individu yang ada silsilah saudara gitu kalau di manusia. Nah, pemilihan induk dapat mengurangi variabilitas genetik. Jadi sangat penting dalam budidaya itu adalah seleksi induk untuk meningkatkan variabilitas genetik atau ragam genetik. Namun sering juga terjadi pada saat pemilihan induk ini justru mengurangi variabilitas genetik akibat adanya perkawinan sedarah. Pemilihan induk dari individu yang terkait erat, ya mungkin itu saudara kandung atau keturunan dari induk yang sama, ini dapat menyebabkan generasi demi generasi dengan homozigositas gen yang tidak menguntungkan, berupa depresi yang namanya depresi perkawinan sedarah. Yang dituntut itu adalah keturunan atau generasi yang heterozigositas. Tapi karena perkawinan sedarah, ya, ini akan bisa menyebabkan homozigositas pada keturunannya dan ini tidak menguntungkan, yaitu berupa depresi perkawinan sedarah. Apa yang dimaksud dengan depresi perkawinan sedarah? Ya, depresi perkawinan sedarah ini adalah hilangnya kebugaran. Nah, kebugaran itu bisa dilihat dari parameter kekuatan untuk menghadapi gangguan lingkungan, ya, viabilitas, ya, tampilan, ya, viabilitasnya, ketangguhan juga bisa sering dilihat dari fekunditasnya. Ini sehubungan dengan hilangnya variasi genetik karena homozigositas. Ya, jadi perkawinan sedarah ini bisa meningkatkan keturunan yang homozigos, ya, homozigositas. Yang kita kehendaki adalah keturunan yang heterozigositas, supaya variasi genetiknya meningkat. Nah, bukti bahwa perkawinan sedarah berbahaya ini sudah sangat banyak dan hampir bersifat universal, tidak hanya pada ikan, tapi juga pada semua makhluk hidup. Kemudian prinsip yang ketiga yang perlu dipahami adalah struktur genetik populasi ini terkait eksploitasi dan kepunahan. Nah, struktur populasi merupakan panduan yang berguna untuk peringkat prioritas terkait dengan konservasi sumber daya genetik. Setidaknya terkait dengan potensi kepunahan populasi lokal. Nah, dalam hal ini rentang geografis sangat berpengaruh. Sebagian besar spesies yang berkembang biak misalnya di muara sungai, danau, dan mungkin di zona pelagis pesisir, biasanya memiliki rentang geografis yang agak terbatas. Jadi, ruang habitatnya itu terbatas. Ya, seperti misalnya di sungai, muara sungai, di danau, dan bahkan di zona pesisir, perairan pesisir ya. Ini suatu spesies mempunyai rentang geografis yang terbatas, jadi jelajah migrasinya itu terbatas. Nah, banyak spesies lokal ya, yang semacam ini rentan terhadap gangguan habitat, ya, baik dari segi konservasi hayati maupun dari segi konservasi sumber daya genetiknya. Itu. Oke, selanjutnya materi keempat kita bahas terkait dengan konservasi in situ dan konservasi ex situ untuk konservasi sumber daya genetik ikan. Pertama kita bahas terkait dengan konservasi in situ. Nah, dalam konservasi keanekaragaman hayati PBB, ya, dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB, kegiatan perlindungan sumber daya genetik ini dilakukan melalui konservasi in situ dan konservasi ex situ.
Apa itu konservasi in situ? Ya. Konservasi in situ adalah konservasi di dalam ekosistem dan habitat alaminya, serta pengelolaan dan pemulihan viabilitas populasi spesies di lingkungan alaminya. Serta untuk spesies budidaya, konservasi dilakukan di lingkungan di mana mereka telah dibudidayakan. Jadi konservasi in situ ini adalah konservasi di habitat alaminya. Nah, konservasi in situ ya, untuk sumber daya genetik laut ini ya untuk sumber daya genetik laut biasanya dilakukan terintegrasi di dalam kawasan konservasi laut atau kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan, atau marine protected areas. Itu. Nah, mengapa dibutuhkan konservasi in situ terhadap sumber daya genetik? Karena pelindungan atau konservasi keanekaragaman sumber daya genetik hanya bisa dilakukan selaras dengan pelindungan atau konservasi ekosistem dan spesies. Ya, jadi ingat bahwa karena pelindungan atau konservasi keanekaragaman sumber daya genetik hanya bisa dilakukan selaras dengan pelindungan habitatnya atau konservasi ekosistem dan bersama-sama dengan spesies yang ada di dalamnya. Nah, sebaliknya, perlindungan atau keanekaragaman atau konservasi keanekaragaman sumber daya genetik ditujukan utamanya untuk pemulihan ekosistem dan spesies. Jadi, konservasi perlindungan spesies ya, ini sangat dibutuhkan bersama-sama dengan konservasi ekosistemnya untuk pemulihan sekaligus ekosistem dan spesiesnya. Nah, yang berikutnya yang adalah konservasi ex situ. Nah, apa itu konservasi ex situ? Ya. Konservasi ex situ adalah konservasi atas komponen sumber daya genetik di luar habitat alaminya. Ya, kalau konservasi in situ itu adalah konservasi sumber daya genetik di dalam ekosistem atau habitatnya alaminya, sedangkan konservasi ex situ ini adalah konservasi ya, atas komponen sumber daya genetik di luar habitat alaminya. Contohnya adalah konservasi yang dilakukan di akuarium, akuaria, atau di bank gen. Ya, di bank gen. Nah, konservasi sumber daya genetik secara ex situ ini dapat dilakukan melalui konservasi terhadap spesies dan ekosistemnya atau konservasi terhadap material genetik menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Contoh misalnya adalah konservasi sumber daya genetik ex situ melalui konservasi terhadap spesies dan ekosistemnya, tetapi ini di luar habitat alaminya dengan cara misalnya membangun taman bahari ya, atau dengan membangun taman-taman bahari di luar habitat alami. Contoh misalnya adalah marine park, ya, marine park yang berada di darat, tapi di situ dibangun sebuah ekosistem buatan, ya, menyerupai habitat alami, ya, tapi dia di luar ekosistem alaminya. Nah, contoh konservasi sumber daya genetik ex situ menggunakan teknologi tertentu, ya, teknologi tertentu ini berupa koleksi genetik melalui media laboratorium penyimpanan khusus. Nah, ini berupa media penyimpanan in vitro, ya, media penyimpanan DNA atau bank gen
terhadap misalnya sperma atau sel telur ya. Nah, di sini catatan penting ya, konservasi ex situ ini membutuhkan dukungan teknologi dan juga sistem basis data yang sangat andal itu. Nah, konservasi ex situ dilakukan untuk tujuan ya, biasanya untuk pemulihan kondisi spesies di habitat alaminya. Kemudian untuk pemanfaatan secara optimal tanpa harus terus-menerus melakukan penelitian ke situs atau ke lokasi dengan merusak keanekaragaman hayati di alam. Oleh karenanya, perlindungan sumber daya genetik laut melalui konservasi ex situ ini sama pentingnya dengan konservasi in situ. Nah, namun demikian, konservasi ex situ harus tetap dipandang sebagai upaya komplementer atau pelengkap ya, dari konservasi in situ. Tetap konservasi in situ itu adalah menjadi prioritas. Sehingga konservasi in situ wajib adanya, ya, tidak bisa digantikan dengan konservasi ex situ. Ya, misalnya terumbu karang di alam, ya, itu harus mutlak tetap ada. Walaupun mungkin nanti banyak dibangun taman-taman bahari, ya, di darat, ya, untuk konservasi terumbu karang. Nah, penegasan ini penting karena berkembang pandangan bahwa konservasi yang harus lebih diutamakan adalah konservasi ex situ. Ya, jadi rubahlah paradigmanya, konservasi ex situ ini hanya semata-mata sebagai komplementer dari konservasi in situ. Nah, pandangan seperti ini harus dihindari karena bisa menegosiasikan esensi dari konservasi itu sendiri, yaitu untuk preservasi kondisi bagi generasi mendatang. Nah, pentingnya konservasi ex situ terutama untuk pemulihan keragaman genetik ya, pada in situ. Ya, jadi membantu nanti pemulihan keragaman genetik atau variabilitas genetik di alam, dan juga ya terkait dengan material genetik, pelindungan material genetik yang mempunyai manfaat bagi ketahanan ekologi maupun kebutuhan ajab hidup manusia. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah ya, tentang konservasi sumber daya ikan, PP nomor 70 tahun 2007, konservasi genetik ex situ melalui pelestarian gamet. Ya, jadi dapat dilakukan melalui pelestarian gamet. Pelestarian gamet ini diartikan sebagai pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan ya, berupa sel jantan atau sperma atau sel betina atau ovum dalam kondisi beku. Nah, ini biasanya disimpan dalam bank sperma. Nah, sekali lagi catatan bahwa konservasi secara in situ membutuhkan sistem pengelolaan sumber daya genetik yang integratif, artinya terpadu, dan mensyaratkan perlindungan hingga skala ekosistem. Ya, tidak hanya cukup untuk pelestarian genetik dalam konteks spesies. Jadi demikianlah materi kuliah kita pada pertemuan ini. Kita akan perdalam bahasan materi ini pada sisi diskusi. Terima kasih telah menyimak.